Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Amsal pasal yang ke-27 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Amsal pasal yang ke-27 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya, tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Panas hati kejam dan murka melanda, tetapi siapa dapat tahan terhadap cemburu? Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Seperti burung yang lari dari sarangnya, demikianlah orang yang lari dari kediamannya. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-9. Dalam terjemahan Bahasa Indonesia Sehari-hari. Sebagaimana minyak harum dan wangi-wangian menyenangkan hati, demikian juga kebaikan kawan menyegarkan jiwa. Renungan hari ini berjudul Kebaikan dari Sikap Terus Terang, ditulis oleh James Bank. Sahabatku, terkadang kamu terdengar lebih suci dari dirimu yang sebenarnya. Kata-kata tersebut dilontarkan dengan tatapan tajam dan senyuman lembut. Seandainya teguran itu bukan datang dari seorang teman dekat dan mentor bijak yang saya hormati, mungkin hati saya akan terluka. Sebaliknya, saya mengerutkan dahi sambil tertawa, karena sadar kata-katanya yang membuat saya tertampar itu ada benarnya. Ada kalanya ketika kita berbicara tentang iman, saya menggunakan istilah-istilah yang kedengarannya mentereng, tetapi terkesan tidak tulus. Sahabat tadi mengasihi saya dan berusaha membantu saya agar lebih efektif dalam membagikan sesuatu yang benar-benar saya yakini kepada orang lain. Ketika mengingatnya kembali, saya memandang pesannya sebagai salah satu nasihat terbaik yang pernah saya terima. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tulis Salomo dengan bijak. Tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Amsal 27 ayat yang ke-6. Pengertian yang diberikan sahabat saya menunjukkan kebenaran dari nasihat tersebut. Dan saya bersyukur karena kepeduliannya yang mau menyatakan nasihat yang perlu saya dengar. Meskipun tahu itu mungkin sulit saya terima. Ketika seseorang hanya mengatakan apa yang manis didengar, terkadang kita justru tidak terbantu olehnya. Perkataan mereka bisa jadi menghalangi kita dari pertumbuhan dan perkembangan penting yang kita butuhkan. Sikap terus terang dapat membawa kebaikan jika ditunjukkan dengan kasih yang tulus dan rendah hati. Kiranya Allah memberi kita hikmat untuk rela menerima nasihat yang terus terang dan juga menyampaikannya dengan baik, supaya melaluinya kita mencerminkan hatinya yang penuh kasih. Sahabat ODB, mengapa terkadang sulit bagi kita untuk menerima nasihat yang baik tetapi cukup keras? Pernahkah seseorang berterus terang kepada Anda karena kasih dan keinginannya untuk menolong Anda? Aba Bapa, terima kasih. Engkau menyatakan kebenaran-Mu melalui Alkitab. Tolonglah aku rela menerima nasihat dan menyampaikannya dengan baik.
dan pimpinlah aku untuk selalu mengandalkanmu. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini.